Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami pada hari ini menyampaikan perkembangan penanganan kasus COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudaraku tercinta, alhamdulillah pada hari ini terdapat penambahan 10 pasien sembuh di Kota Batam, 6 orang dari perawatan di RSUD Embung Patimah. Pertama, pasien nomor 72 atas nama Nyonya DE berusia 51 tahun. Kedua, pasien nomor 104 atas nama Nona WCA berusia 18 tahun. Ketiga, pasien nomor 163 atas nama anak IMM berusia 7 tahun. Keempat, pasien nomor 164 atas nama Nyonya MG berusia 38 tahun. 5. Pasien nomor 169 atas nama anak K berusia 4 tahun. Keenam, pasien 177 atas nama Nona MS berusia 25 tahun. Kemudian juga ada 2 orang dari Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Galang atas nama pasien nomor 147 Tuan EW berusia 30 tahun. Dan pasien nomor 188 atas nama Tuan MFK berusia 15 tahun. Kemudian ada 1 orang dari Rumah Sakit Badan Pengusahaan, pasien nomor 126 atas nama Tuan ZR berusia 15 tahun, dan 1 orang dari Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja, pasien nomor 176 atas nama Nona PN. Sehingga seluruhnya pada hari ini 10 orang sembuh di Kota Batam. Alhamdulillah juga pada hari ini tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus COVID-19. Kemudian kumulatif data perkembangan COVID-19, pada hari ini Batam 196, tidak ada penambahan, kasus aktifnya menjadi 64, berkurang 10 orang dari hari sebelumnya, meninggal 11 orang, sembuh 121, bertambah 10 dari hari sebelumnya. Status penyebaran masih merah. Kemudian Tanjung Pinang, kumulatif jumlah kasus 27 orang, kasus aktifnya masih 2 orang, meninggal 3 orang, sembuh 22 orang. Bintan, kumulatif jumlah kasusnya 4, kasus aktifnya 1, meninggal 1, sembuh 2. Bintan dan Tanjung Pinang statusnya pada hari ini masih kuning. Kemudian untuk Karimun, kumulatif jumlah kasusnya 5, kasus aktifnya sudah 0, semuanya sudah sembuh, status penyebarannya hijau. Kemudian Lingga, kumulatif jumlah kasus 1, meninggal 1, sehingga tidak ada lagi kasus aktifnya, statusnya juga hijau. Natuna dan Anambas sejak awal tidak ada kasus. Kemudian klaster Sabuk Nusantara, kumulatif jumlah kasusnya 3 orang, sudah sembuh 2, kasus aktifnya 1 orang. Kemudian kita juga ada klaster Kelut yang berjumlah 29 orang, alhamdulillah sudah sembuh semua. Sehingga kumulatif total jumlah kasus kita 265, total kasus aktif 68 orang, berkurang 10 dari hari sebelumnya, meninggal tetap 16, yang sembuh 181, bertambah 10 orang dari hari sebelumnya. Ketiga, lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19. Pertama di Kota Tanjung Pinang, terdapat 2 orang di RSUD Raja Ahmad Tabib. Kota Batam, 1 orang di Rumah Sakit Awal Bros, 11 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 1 orang di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja, 1 orang di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota, 1 orang di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 49 orang karantina di RSKI COVID-19 Galang, dan Rumah Sakit Embung Patimah pada hari ini alhamdulillah 0, sudah sembuh semua. Sehingga total untuk Batam ada 64 orang dalam perawatan. Kabupaten Bintan 1 orang, ini juga dirawat di RSUD Raja Ahmad Tabib. Kemudian klaster Sabuk Nusantara masih ada 1 orang menjalankan karantina di Rumah Singgah Raja Ahmad Tabib. Keempat, data pelintasan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data yang kita terima dari Kemenkumham Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah PMI yang melintas dari Malaysia ke Kepulauan Riau pintu Batam Center tanggal 17 Juni itu 97 orang, pada tanggal 18 Juni 76 orang, berkurang 21 orang dari hari sebelumnya. Kemudian dari Singapura ke Kepulauan Riau tidak ada pelintasan.
Adapun rekapitulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau, periode 1 Juni sampai dengan 18 Juni berjumlah 1.407 orang, sedangkan periode 18 Maret 2020 sampai dengan 18 Juni berjumlah 48.079 orang. Dapat juga kami sampaikan agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini. Yang pertama, video conference kesiapan wilayah perkotaan menyambut masyarakat produktif dan aman COVID-19 bersama Kemenko PMK. Yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam bekerja sama dengan Puskesmas di Kota Batam melakukan tracing terhadap perkembangan kasus positif di Kota Batam. Kemudian juga pada hari ini ada penyaluran bantuan oleh Gubernur selaku Ketua Gugus Provinsi Kepulauan Riau ke BTKL dan rumah sakit yang ada di Batam. Kemudian tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al-Fauz, Jalan Borobudur, Tanjung Pinang. Saudara-saudaraku tercinta, sekali lagi kita menyampaikan bahwa COVID-19 belum berakhir. Kita harus dapat hidup dengan tetap mengedepankan protokol-protokol kesehatan. Kita harus dapat bisa menjalankan kehidupan kita sebelumnya dengan dikenal dengan istilah tatanan kehidupan baru. Kita mengenal juga slogan 4 sehat 5 sempurna new normal yang telah dikeluarkan pemerintah. Mari kita bersama mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kita harus menyadari bahwa ancaman virus ini masih ada bersama kita. Mari kita bersama berjuang menangani penyebaran COVID ini dengan menambah dan memasukkan protokol-protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal-hal yang pokok mari terus kita lakukan, menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, olahraga, hidup teratur, serta tidak perlu panik, hindari kerumunan, dan makanan yang cukup dan bergizi. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan percayaan kita masing-masing, di mana saja kita berada, di rumah ibadah manapun, di rumah juga. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur, selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau, tertanda Haji Isdianto SOS MM.